Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan penentuan strategi bersaing berdasarkan simulasi sistem dinamis di industri kecil Intan Ramadhani. Berikut nama anggota dari kelompok satu. Saya Sofyan Afdillah Nugraha Soekarno. Saya Andika Wahyu Ramadan. Saya Muhammad Afan Wahyu Prediansyah. Saya Rizal Fajar. Saya Ipung Yogatama. Oke, untuk selanjutnya studi kasus. Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar, apa yang menjadi keinginan konsumen, serta perubahan apa yang terjadi di lingkungan bisnisnya. Intan Ramadhani merupakan salah satu industri makanan yang mengambil bahan baku dari sayuran dan biji-bijian. Industri ini memiliki produk berupa keripik, yaitu keripik pare, keripik terong, keripik tempe, dan lain-lainnya. Aneka macam keripik tersebut memiliki dua rasa, yaitu original dan mercon. Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi hanya untuk produk keripik tempe. Penjualan keripik Intan Ramadhani tersebar di 45 swalayan yang ada di Yogyakarta. Untuk menurut survei langsung di beberapa swalayan di Yogyakarta, setidaknya terdapat 10 industri yang menjual produk yang sama dengan industri Intan Ramadhani. Dampak yang dirasakan oleh industri Intan Ramadhani akibat dari persaingan yang dialami diantaranya adalah menurunnya jumlah penjualan produk. Dalam menghadapi kondisi tersebut, maka diperlukan analisis faktor-faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal industri itu sendiri. Analisis faktor tersebut digunakan untuk mengetahui penyebab turunnya penjualan dan melakukan perancangan strategi baru guna memperbaiki kondisi industri tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan simulasi sistem dinamis, di mana pendekatan ini dipengaruhi oleh beberapa subsistem. Masing-masing subsistem tersebut berinteraksi secara dinamis berdasarkan waktu dan kondisi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Metode yang digunakan. Untuk metode yang digunakan yaitu sistem dinamis. Sistem dinamis didefinisikan sebagai sebuah bidang untuk memahami bagaimana sesuatu berubah menurut waktu. Sistem dinamis merupakan metode yang dapat menggambarkan proses, perilaku, dan kompleksitas dalam sistem. Strategi bersaing. Strategi bersaing adalah bagaimana posisi relatif dalam industrinya. Ini posisi menentukan apakah kemampuan perusahaan berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Ada dua tipe dasar keunggulan bersaing yang dapat dimiliki suatu perusahaan, yaitu biaya rendah atau diferensiasi. Landasan dasar teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersaing berasal dari kata saing. Bersaing dapat diartikan sebagai berlomba yang diumpamakan seperti pedagang yang memiliki modal kecil tidak akan mampu dengan pedagang yang bermodal besar. Persaingan adalah keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Perspektif industri mengidentifikasikan pesaing sebagai organisasi yang membuat produk atau jasa yang sama. Sedangkan menurut perspektif pemasaran, pesaing adalah organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Dalam perspektif ini, intensitas persaingan tergantung dari seberapa jauh kebutuhan konsumen dapat dipahami dan seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Analisis dan permodelan sistem dinamis. Teori analisis adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT.
SWOT sendiri adalah sebuah singkatan dari strike atau kekuatan, weakness atau kelemahan, O adalah opportunity atau kesempatan, dan T adalah threat atau ancaman. Sistem dinamis didefinisikan sebagai sebuah bidang untuk memahami bagaimana suatu perubahan waktu. Sistem dinamis yang merupakan metode yang dapat menggambarkan proses perilaku dan komplikasi dalam sistem. Metodologi sistem dinamis ini telah dan sedang dikembangkan sejak diperkenalkan pertama kali oleh J.W. Forrester pada tahun 1950-an sebagai suatu metode pemecahan masalah-masalah kompleks yang timbul karena ketergantungan sebab akibat dari berbagai macam variabel di dalam sistem. Sistem dinamis dititik beratkan pada penentuan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut menentukan tingkah laku masalah-masalah yang dapat dimodelkan dengan menggunakan sistem dinamik. Perangkat lunak khusus untuk sistem dinamis telah banyak tersedia seperti Dynamo, Similar, PowerStream, FastStream, iThink, dan lain-lain. Kerangka penelitian yaitu dimulai dengan perumusan masalah, bagaimana menentukan strategi bersaing berdasarkan pendekatan simulasi sistem dinamis pada industri kecil. Tujuan penelitian menentukan strategi bersaing berdasarkan pendekatan simulasi sistem dinamis pada industri kecil Intan Ramadhani. Pengumpulan data, kuesioner penilaian SWOT, biaya produksi, biaya pengiriman, operasional, harga produk, jumlah permintaan keripik tempe, pengolahan data, dan analisis posisi industri, perumusan strategi bersaing, pemodelan strategi bersaing, skenario kebijakan bersaing, dan analisis hasil, kemudian kesimpulan dan saran. Berikut adalah pengolahan data dan analisis hasil. Analisis faktor eksternal menghasilkan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dan sejumlah ancaman yang harus diatasi atau dihindari. Analisis faktor internal perusahaan menghasilkan sejumlah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh industri Intan Ramadhani. Perhitungan total skor digunakan untuk mengetahui posisi industri pada matrik internal eksternal. Perhitungan total skor faktor internal dilakukan dengan penjumlahan hasil dan mengalihkan bobot item X rating yang dapat dilihat pada tabel 4.1 untuk penghitungan faktor eksternal dan pada tabel 4.2 untuk perhitungan faktor eksternal. Berikut adalah bentuk perhitungan total skor faktor eksternal, di mana ada pendapat masyarakat yang meningkat dan memiliki rating 2,33. Yang kedua, pendapatan yang dikeluarkan meningkat memiliki rating 1,33. Gaya hidup konsumtif memiliki rating 3.00. Nomor 4, media penjualan semakin berkembang memiliki rating 4.00. Kesempatan produk masuk pasar nasional memiliki rating 4.00. Dan ancaman faktor eksternal adalah daya beli menurun, sikap masyarakat terhadap hidup hemat, lokasi usaha kurang strategi, kenaikan BBM. Dan jika di total faktor eksternal memiliki rating 26,33. Berikut adalah perhitungan total skor faktor internal, di mana produk bervariasi memiliki rating 3,00, harga bersaing memiliki rating 4,00, target pasar yang luas memiliki rating 2,33, kegiatan promosi yang tinggi memiliki rating 3,00, bahan baku mudah didapat memiliki rating 3,33, proses produksi setiap hari memiliki rating 3,67, tinggi loyalitas karyawan memiliki rating 2,00. Dan kelemahan yang dimiliki oleh faktor internal yaitu manajemen yang sederhana, lokasi penjualan terbatas, pengiriman terbatas, sistem pencatatan keuangan masih sederhana. Jika di total kekuatan dan kelemahan faktor internal memiliki rating
32,00. Saya lanjutkan untuk pemodelan Stella. Pemodelan Stella adalah pemodelan strategi bersaing dilakukan dengan membuat Causal Loop Diagram atau CLD. CLD merupakan suatu diagram sebab akibat yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem. CLD menunjukkan hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang mempengaruhi keseimbangan sistem penjualan produk keripik tempe industri kecil Intan Ramadhani. Seperti contohnya daya beli dilanjut dengan pesanan, pesanan dilanjut dengan permintaan, permintaan dilanjut dengan produksi, dan seterusnya. Saran dan kesimpulan. 1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dalam analisa SWOT tidak hanya berfokus terhadap satu pihak saja, namun juga perlu mempertimbangkan masukan dari pihak luar seperti perusahaan retail atau konsumen sehingga hasil analisa SWOT sesuai dengan kenyataan di lapangan. 2. Untuk penelitian di selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan saja, akan tetapi lebih luas lagi mengenai hal-hal lain yang berpengaruh terhadap penjualan produk di Intan Ramadhani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.